Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 60800 120 064 dari kelas PWKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah, mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2, dosen pengampu Pak Ian Awaludin STMT. Pengolahan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengolahan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Menurut Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, terdapat dua kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah waste minimization yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang. Penanganan sampah yang terdiri dari pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pengolahan sampah telah diatur pemerintah melalui Pasal 9 U18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Pemerintah melalui undang-undang tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi pemerintah provinsi, kota atau kabupaten untuk merencanakan dan mengelola sampah dalam kawasannya. Bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah. Yang pertama itu open dumping. Open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana di mana sampahnya dilemparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pemandangan ditinggalkan. Setelah lokasi terus penuh, masih ada Pemda yang menerapkan secara ini karena alasan keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Lanjutannya, cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyak potensi pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkannya, seperti perkembangan vektor penyakit seperti lalat dan tikus, polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan, polusi air akibat banyak lindi cairan sampah yang timbul, estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. Yang kedua itu ada composting. Kompos dikenal sebagai pupuk organik di mana kandungan unsur N, P, dan K yang tidak terlalu tinggi. Hal ini membedakan kompos dengan pupuk buatan. Kompos sangat banyak mengandung unsur hara mikro yang berfungsi membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan lebih mampu menyimpan air. Manfaat dari composting: yang pertama, memperbaiki struktur tanah; kedua, sebagai bahan baku pupuk organik; ketiga, sebagai media remediasi tanah yang tercemar, pemulih akibat pencemaran bahan kimia yang toksik terhadap mikroba tanah; keempat, meningkatkan oksigen dalam tanah; kelima, menjaga kesuburan dalam tanah; keenam, mengurangi kebutuhan pupuk organik. Metode pembuatan kompos. Metode pembuatan kompos adalah proses composting. Proses composting ini merupakan proses dengan memanfaatkan proses biologis, yaitu pengembangan massa mikroba yang dapat tumbuh selama proses terjadi. Metode ini adalah proses biologi yang mendekomposisi sampah, terutama sampah organik yang basah, menjadi kompos karena adanya interaksi kompleks dari organisme yang terdapat secara alami berdasarkan prinsip proses biologis ini. Maka karakteristik dari mikroba
menjadi penting untuk diperhatikan. Jenis mikroba yang dimaksud adalah jenis mikroba yang diklasifikasikan dari cara hidupnya, yaitu mikroba anaerobik, yaitu mikroba yang hidup tanpa oksigen. Jenis mikroba ini juga dibagi dalam dua jenis, yaitu mesofilik, hidup pada temperatur 20-40 Celcius, dan termofilik, hidup pada temperatur 45-70 Celcius. Mikroba aerobik adalah mikroba yang hanya dapat hidup dengan adanya oksigen, sama dengan mikroba anaerobik. Berdasarkan fluktuasi kondisi suhu di dalam tumpukan kompos dapat dibedakan menjadi mesofilik dan termofilik. Proses komposting merupakan suatu proses yang relatif mudah dan murah, serta menimbulkan dampak lingkungan yang rendah. Proses ini hampir sama dengan pembusukan secara alamiah, di mana berbagai jenis mikroorganisme berperan secara serentak dalam habitatnya masing-masing. Makanan untuk mikroorganisme adalah sampah, sedangkan suplai udara dan air dalam proses komposting ini. Jenis sampah sangat mempengaruhi proses pengomposan. Sampah yang dapat dikomposkan adalah sampah organik yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, ampas persen kelapa, dan potongan rumput, daun ranting dari kebun. Proses komposting berdasarkan teknologi proses pengolahan kompos dapat dibedakan menjadi komposting aerobik dan anaerobik. Komposting aerobik adalah komposting yang menggunakan oksigen dan memanfaatkan respiratory metabolisme, di mana mikroorganisme yang menghasilkan energi karena adanya aktivitas enzim yang membantu transport elektron dari elektron donor menuju eksternal elektron akseptor adalah oksigen. Proses komposting anaerobik. Proses komposting tanpa menggunakan oksigen. Bakteri yang berperan adalah bakteri obligate anaerobik. Proses komposting anaerobik ini terdapat potensi hasil sampingan yang cukup mempunyai arti secara ekonomis, yaitu gas bio, yang merupakan sumber energi alternatif yang sangat potensial. Berdasarkan pendekatan waste to energy, diketahui bahwa 1 ton sampah organik dapat menghasilkan 403 kilowatt listrik. Selain menghasilkan energi listrik, metode ini memiliki keuntungan antara lain tidak membutuhkan energi, tetap justru menghasilkan energi dalam tangki tertutup sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kerugian dari metode ini antara lain, untuk memanfaatkan biogas dibutuhkan kapasitas yang besar karena faktor skala ekonomis sehingga kurang cocok diterapkan pada suatu kawasan kecil. Biaya lebih mahal karena harus dalam reaktor yang tertutup. Yang ketiga, sanitary landfill and controlled landfill. Sanitary landfill, pengurangan berlapis bersih. Metode sanitary landfill merupakan salah satu metode terkontrol dalam pembuangan limbah padat. Prinsip metode ini adalah membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi berlegok, memandatkan sampah tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah. Sistem sanitary landfill merupakan suatu cara pembuangan atau pemusnahan sampah yang dilakukan dengan meratakan dan memadatkan sampah yang dibuang serta menutupnya dengan lapisan tanah setiap akhir hari operasi, sehingga setelah operasi berakhir tidak terlihat adanya timbunan sampah dan akan meniadakan kekurangan yang ada pada sistem open dumping yang ditingkatkan. Kontrol landfill adalah sistem pembuangan yang lebih berkembang dibanding open dumping. Pada metode ini, sampah datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel, kemudian sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap 5 atau seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas. Selain itu, dibuat juga saluran drainase yang mengendalikan aliran hujan,
saluran pengumpulan air lindi, dan instalasi pengolahan pos pengendalian operasional dan fasilitas pengendalian gas metan. Keempat, insernasian. Insernasi adalah proses pembakaran yang digunakan untuk mengolah limbah. Proses insenerasi tidak hanya membakar sampah, namun juga menangkap sia-sia gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Proses insinerasi dilakukan menggunakan alat bersama insinerator. Proses dilakukan dengan pembakaran oksidatif dengan suhu 850 sampai 1400 derajat Celcius. Proses insinerasi mampu mengurangi volume dari bahaya sampah-sampah yang diolah. Umumnya proses di insinerator meliputi pengiriman limbah, penyimpanan, pretreatment, kemudian insinerasi, pengendalian emisi gas buang, dan manajemen residen padat dan pengolahan air limbah. Jadi insinerator, fixed bed insinerator. Keuntungan insinerator adalah harga perawatannya relatif mudah. Moving grade insinerator moving grade sangat banyak digunakan secara umum. Insinerator mampu membakar 35 metrik ton sampah per jam dengan jenis yang bervariasi. Fluid bed insinerator berikutnya adalah fluid bed atau yang disebut dengan ruang bakar dasar fluida. Ruang bakar ini menggunakan media pengaduk berupa pasir. Rotary kiln insinerator rotary kiln sangat cocok untuk pembakaran sampah campuran tanpa pemediaan dan pemecahan, namun itu membuat alat ini membutuhkan biaya perawatan yang lebih tinggi. Yang keempat, recycle atau daur ulang adalah proses pengumpulan dan proses bahan yang seharusnya dibuang sebagai limbah dan mengubahnya membuat produk baru. Recycle termasuk salah satu dari 3 langkah pengolahan limbah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Recycle adalah komponen kunci dari pengurangan limbah modern. Produksi limbah bisa ditekan dengan upaya recycle ini. Recycle bertujuan untuk kelestarian lingkungan. Hasil dari recycle juga bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Recycle mencegah emisi banyak gas rumah kaca dan polutan air, serta menghemat energi menggunakan bahan daur ulang, menghasilkan lebih sedikit limbah padat sebelum membuang sesuatu. Pikirkan apakah semua atau sebagian darinya dapat didaur ulang. Bahan dapat di-recycle. Yang pertama, limbah kertas dan karton. Mendaur ulang kertas sangat penting untuk memastikan kamu mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi limbah umum. Mendaur ulang kertas memerlukan 70% lebih sedikit daripada membuat kertas baru. Yang kedua, plastik. Ada sekitar 50 kelompok plastik yang berbeda dengan ratusan jenis yang berbeda. Sebagian besar jenis plastik dapat didaur ulang. Ini membuat mengurangi jumlah tempat sampah yang dikirim ke TPA dan membantu mencegah sampah masuk ke laut. Yang ketiga, logam. Semua nilai logam non-ferrous dan ferrous dapat didaur ulang untuk menggunakan di masa mendatang. Mendaur ulang satu kali minuman aluminium saja dapat menghemat energi yang cukup untuk menyalakan televisi selama sekitar 3 jam. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.